Kalau ditunggu dengan prasangka Tuhan, maka wujudlah aku sebagai Tuhan. Ini yang ditunggu oleh kodrat yang tidak bernama. Inilah kodrat. Kodrat yang berasal dari wujud, kodrat yang wujud tidak berasal, dan mewujud tidak bernama dan tidak berupa, tetapi sesuatu yang ada dalam ketiadaan. Itulah perbuatan Tuhan. Perjalanan kasroh atau bi adalah perjalanan kerahasiaanku terhadap ada dan tiada. Dikatakan dia ada, tapi dilihat dia tiada. Ini yang harus dilawan dengan bukti. Dikala dia mengatakan tiada, maka kita membuktikan dengan ada. Dikatakan kita ada, kita buktikan dengan kita yang tiada, melainkan dia yang ada. Inilah pekerjaan Tuhan. Antara Tuhan dengan ketuhanannya. Kalau dia berbicara tentang Tuhan, ini adalah dia. Tapi kalau dia berbicara ketuhanan, harus ada yang menjamin dia dengan bahasa aku. Kalau kita tidak berani menjamin dia dengan tampilan dia, dengan bahasa aku ini adalah bahasa min. Dalam nama hakikinya adalah min, yaitu min hak. Jadi kalau benar-benar kita siap menjadi minkum min hak, maka kita boleh mengatakan aku pada diri kita, yaitu minkum min hak. Aku juga kamu, dan kamu juga aku. Minkum min hak. Pertanggungjawaban dia adalah dengan menampilkan aku dalam ketuhanan. Masa aku diberikan oleh masa Tuhan dengan nama Rob. Nah, ini kita sudah pelajari. Masa Rob inilah yang akan menjadi pacuan kaji, di mana diberikan kekuasaan, dibekali dengan kekuatan untuk menjadi Rob di muka bumi dalam masa wujudi. Tapi kalau ternyata masa wujudi ini tidak mendapatkan masa Rob, atau kita gagal menjalankan robnya, maka jatuh dalam prasangka. Ada yang berprasangka jatuh kepada prasangka makhluk, ada yang berprasangka kepada kodrat, ada yang berprasangka kepada wujud, ada juga yang berprasangka kepada ada dan tiada. Ini kembali kepada kedudukan. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat perjalanan hakiki, tentu dengan kita mengimani hakikat. Kalau hakikat ini tidak kita imani dengan mengakui bahwasan hakiki itu adalah hakikat yang nyata. Tentu dengan hakikatnya Allah. Hakikatnya Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini kalau kita tidak siap pada kodrat itu, bahkan kita masih memiliki potensi iman
kalau Allah itu sebutan Tuhan. Tapi kalau kita siap dalam masa ilmu, Allah adalah wujud keumatan Tuhan. Yang mana sebelum Allah itu ada kata aku. Berarti itu adalah perwujudan dari Tuhan bernama Allah. Allah adalah himpunan keumatan Tuhan untuk sekalian alam. Tetapi kalau di iman, Allah adalah junjungan asma. Sementara di jalan tauhidun, tauhidnya hudun adalah Allahu Somad yang meminta kepadaku. Ada hu di samping Allah. Berarti Allah bukan sebuah objek, tapi dia predikat dari asma. Makanya kita harus menilai kajian ini tidak boleh terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Menikmati kajian itu lebih baik daripada berprasangka dalam kajian. Tuhan dan ketuhanan itu memiliki sifat yang jauh berbeda. Kalau kita bicara ketuhanan, makomnya adalah aku. Tapi kalau kita bicara Tuhan, makomnya adalah Dia. Aku Allah. Ini adalah sebuah pengakuan. Tetapi kalau Tuhan adalah Dia, artinya Allah itu adalah aku. Bukan aku Allah, tapi Allah itu adalah aku. Ini adalah suatu keputusan. Ini berbeda. Yang akan kita jadikan Tuhan, fungsi Tuhan dengan fungsi ketuhanan itu berbeda dalam kodrat. Kita ini sebagai kodrat. Ya. Jangan dulu memberikan penamaan. Kita ini sebagai kodrat, sarungnya sebuah pisau. Ya. Sarungnya sebuah pisau. Jangan dikasih merek dulu. Kalau ketuhanan, ini praktek Tuhan. Kita berhasil dalam masa ketuhanan mengendalikan seluruh alam. Tapi setelah kita berhasil dalam ketuhanan, barulah ada hak untuk mengambil masa Tuhan. Mental kita sudah siap. Semua rahasia sudah diungkap dalam ketuhanan. Semua perbendaharaan sudah kita kaji dalam masa ketuhanan. Semua falakiyah, hijahiyah, sudah kita kaji. Jabariyah, sudah kita kaji dalam ketuhanan. Barulah pantas mendapatkan masa Tuhan yang tidak ada aku di situ. Melainkan Dia semata. Ini harus kita paham sekali coba. Sementara pelaksananya adalah jiwa raga dari Dia yang mengaku aku. Inilah yang penting diselesaikan di dalam pemahaman Jabariyahnya, falakiyahnya. Semua itu harus benar-benar diselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita mengejar kajian tanpa menikmati pengkajian yang dilakukan di masa ketuhanan, ini namanya terburu nafsu. Ya.
ingin tahunya lebih banyak. Setelah itu tidak ada yang jadi. Nah, pernah nih kita mengkaji kenapa pengakuan-pengakuan kita yang seperti yang pernah saya sampaikan. Aku sudah sholat, aku baru selesai zikir, aku sudah mengaji, dan sampai aku sudah mengkaji, dan aku sudah mendirikan ma'rifat. Tetapi dalam kenyataan, aku dalam kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Apa itu penyebabnya? Yang dikaji itu tidak nyata ada. Yang ada adalah keakuan kita yang mengkaji. Ini yang pernah saya sampaikan. Ternyata mana yang Tuhan dikaji itu sudah nggak tahu. Diri merasa aja masih bertuhan. Bukan berubah pada kodrat Tuhan. Nah, ini menandakan masih dalam keakuan. Sholat kalau aku nggak kerjakan ya berarti tidak jadi. Nah, berarti itu keakuan. Kalau ingin mengingat Allah zikir dulu. Nah, itu keakuan namanya. Tapi kalau ada, tidak ada yang dilakukan lagi. Kalau memang sudah nyata ada. Ini yang dikatakan masa Tuhan. Masa Tuhan, masa ada. Tentu dalam praktek ketuhanan. Ternyata setelah dikaji. Ini adalah perjalanan yang terjadi 24 jam dalam kehidupan manusia. Yang mana manusia itu sebuah kodrat yang dikatakan kodrat sesuatu yang meninggalkan dunia. Yang meninggalkan dunia. Ternyata sering kita lihat. Ternyata itu adalah perbuatan Tuhan dalam membungkus ketuhanannya dan dia berangkat menjadi Tuhan. Berarti benar Qudsi awal. Qudsi awal mengatakan, aku ingin jadi Tuhan. Maka aku jadikanlah umat. Siapa umat yang dijadikan? Itulah zat Allah bagi Tuhan. Makanya dikatakan dalam bahasa iman la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang Tuhan siapa? Katanya tidak ada Tuhan. Yang ada itu hanya Allah. Berarti Allah ini tidak umat, tidak Tuhan. Atau bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat membuat seseorang itu terbangun dari kelalaian. Di mana dia menyatakan tidak ada Tuhan, disitulah kita harus mendapatkan di kata tidak ada Tuhan inilah adanya Tuhan. Berarti butuh penggalian dan pentadaburan. Nah, ini yang disampaikan dalam masa ahad tadi, dalam masa ahad dan wahid. Dalam masa ahad dia berlaku dalam ketuhanan. Dan dalam masa wahid dia menjadi Tuhan. Nah, ini yang dikatakan perjalanan. Ternyata di dunia ini perjalanan manusia.
Bukan ternyata manusia itu umat. Bukan juga manusia itu Tuhan. Tapi manusia itu adalah alam ashor. Alam titik pertemuan antara umat dan ketuhanan. Yaitu alam yang sesuatu berada di antara yang dijadikan. Alam yang tidak ada penamaan, tapi berwujud mim nun sin iya. Mim menandakan sebuah kodrat makom. Nun adalah batin atau hidup. Sin hayat. Nur berupa cahaya dan zahir. Sementara ya itu adalah tempat semua meminta. Kolbi, manusia. Karena dia adalah kodrat Tuhan dicabut dalam iman. Tidak boleh disampaikan dalam iman kalau itu ini adalah umat. Maka, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Tapi tidak lagi ya ayyuhan nas. Karena manusia itu adalah kodratnya Tuhan. Yang tidak boleh dipanggil siapapun kecuali ya seruan umat kepada Tuhan. Yaitu ya ayyuhallazina amanu. Yaitu kodrat ketuhanan. Amanu, am'an-nu. Ya. Ini yang dikatakan munculnya masa wahid di dalam masa ahad. Ahad masa zahir ketuhanan. Di dalamnya tersimpan masa wahid. Siapa yang menjadi masa wahid adalah masa ihsan yang ada di dalam insan. Yaitu pembungkus dari ihsan namanya insan. Insan adalah kodrat keumatan. Uluhiyah dari semua insaniyah. Ternyata ihsan itu adalah nama hakikinya Tuhan. Hakiki ketuhanan dinamakan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah ini kita sudah pelajari. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. 5 kali 6, 30. Juz. Juz itu cuma 1. Itu dikatakan umat. Siapa ihsan itu? Alif, lam, lam, ha. Himpunan ketuhanan. Alif harakat 1, lam 3, ha 6, ha 5. Berarti 1, 3, 3, 6 ditambah 5, 1, 6, 5. Berarti benar, 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 30 juz. Berarti ada umat dalam umat. Ada umat dalam Tuhan. Ada Tuhan dalam umat. Ini yang dikatakan ketuhanan. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah diri rahasia. Diri yang tersirat. Mustaqim yang berasal dari alif atau 1. Diri siapa itu? Yang tersirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah diri Tuhan
yang berwujud diri. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa namanya? Bi alaihim. Bi alaihim, diri wujud bagi Tuhan. Siapa bi alaihim itu? Amin. Itu adalah aku. Aku dalam ketuhanan. Sangat jelas perjalanan tauhid wujudi ini. Dengan demikian, untuk mendapatkan proses ketunggalan masa wahid dari masa ahad, berdampak kepada pensucian dan pembersihan kodrat manusia dari sifat alam, sifat keumatan menjadi sifat Tuhan, tentu dengan adanya pengakuan Qul huwallahu ahad. Kalau sudah yang ahad ini berubah menjadi atau wahid, siapa yang mewitirkan kalimat itu dengan dia melihat dan menggugurkan keumatan di dirinya di dalam penyampaian Qul huwallahu ahad, gugur keumatan, wujud ketuhanan, maka segala kebatilan dirinya akan hapus dan sirna. Binasa yang batil, berdirilah yang hak. Dengan mewitirkan Qul huwallahu ahad. Bagaimana yang ahad ketuhanan tadi lenyap di dalam wahid ahad. Jadi yang ahad itu hanya ada yang ahad. Bukan ahad berdiri sendiri. Cuma ahad lebur di dalam maka Tuhan berdiri. Lenyaplah ketuhanan, barulah menjadi Tuhan. Dengan berusaha kita mendirikan sifat wahid baginya. Kalau wahid, semua sudah ada. Dan adanya semuanya itu akan mengalir kepada apa yang kita cintai di bumi ini. Dan barang siapa yang mampu mencapai Tuhanku, aku dalam masa Tuhan, dengan menyempurnakan ketuhananku, maka dia dikatakan sempurna adanya. Dan tidak perlu lagi dia berdoa, tidak perlu lagi dia memohon, tapi dengan kehendaknya semua akan ada dan terjadi. Ini masa Tuhan. Tapi kalau dalam masa ketuhanan, semua butuh ilmu. Nah, bagaimana kita menghadimkan Qul huwallahu ahad tadi? Itu yang menjadi ahad. Ahad lebur, tinggallah atau wahid. Maka seseorang itu akan mendapatkan perlakuan bukti dari semesta ini kalau memang Tuhan itu sudah ada. Yang kedua, hakikat-hakikat ketuhanan syaratnya harus sempurna dalam pengetahuan, baik secara jiwa maupun secara raga. Segala yang berbentuk ketuhanan atau disebut dengan perbendaharaan wajib disempurnakan. Arti penyempurnakan itu apa? Tidak ada lagi yang kita tidak tahu. Segala kebesaran, segala kekuatan, segala kekuasaan, semua rahasia itu tidak ada batasnya lagi. Terbukanya dinding rahasia dengan meningkatnya kepada tauhid ghaibiyah. Tanpa disadari, tauhid ghaibiyah ini pembukaan batasan tabir rahasia.
Sehingga kita akan tahu terhadap semua yang dirahasiakan. Jadi tauhid ghaibiyah itu tidak ada pelajaran khususnya. Tetapi di seseorang telah didatangi tauhid ghaibiyah, berarti runtuh atau rubuhnya batasan yang dia tidak boleh tahu itu sudah boleh tahu. Disitulah seorang murid membutuhkan guru untuk bertanya di dalam keadaan yang dia alami. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Semua ini butuh kesadaran. Kalau kesadaran sebuah kodrat Tuhan ini yang berasal dari kosong dan hening, dia menyatakan kebangkitan wujudi itu adalah kosong terlihat sudah menjadi tubuh, hening sudah terdengar berupa suara, dan itulah kemunculan Tuhan. Kalau dia dirinya, dia akui seperti itu, wujudi itu adalah dirinya, maka mata, pandangan, melihat semesta ini, dia akan bercerita. Kita akan bercerita dalam pandangan. Hewan, kamu kenal saya tidak? Hei makhluk, kamu kenal saya tidak? Bahasa pandangan itu akan ada. Kalau memang kita menyadari fungsi dan kebangkitan wujudi itu adalah kita. Kun, alif tidak terlihat. Iya, alif memang tak terlihat. Yang terlihat itu adalah saya. Kalau alif itu terlihat, terus saya siapa? Nah, harusnya ke situ kita berpikir. Fayakun, dan inilah kemunculan, boleh dipanggil siapapun. Atau dalam kata siapapun namamu, itu adalah namaku. Itu golongan dari fayakun. Nah ini yang dikatakan persiapan kodrat. Cuma kalau kodratnya ini belum sempurna untuk menerima hudur, hulul, dua perkara, hudur kehadirannya, hulul keyakinannya kalau Tuhan meridhoi dirinya menempati manusia, hudur dan hulul ini saja sudah bisa dia jamin, maka perubahan-perubahan akan terjadi. Perubahan apa? Perubahan interaksi dirinya dengan alam atau semesta. Tapi kalau dia belum yakin, hudur itu adalah kehadiran Tuhan berwujud dia. Hulul adalah keikhlasan Tuhan berwujud kepada dia. Ini orang kalau belum percaya ke situ, kajiannya itu cerita ya. Cerita indah itu. Tapi kalau dia sudah yakin, hudur, hulul, itu tidak ada alasan Tuhan untuk mengingkari janjinya.